Nafas Dana tercekat. Bisikan itu masih terasa di telinganya. Dingin, dekat, nyata. Bayanganmu hampir habis. Tubuhnya kaku. Ia tahu sesuatu ada di belakangnya. Namun ia tidak berani menoleh. Perlahan, sangat perlahan, Dana mencoba melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, dan tekanan dingin di belakangnya ikut bergerak. Menempel, tidak memberi jarak. Pergi, suara Dana hampir tak terdengar. Namun jawaban yang ia dapat hanya hembusan napas dingin di tengkuknya. Dana langsung berlari. Ia keluar dari rumah, tidak peduli dengan pintu yang masih terbuka. Ia harus menjauh, sejauh mungkin. Siang hari itu terasa aneh. Orang-orang beraktivitas seperti biasa. Motor lalu lalang, pedagang berteriak. Dunia berjalan normal. Tapi bagi Dana, semuanya terasa jauh. Seperti ia tidak sepenuhnya ada di sana. Ia berjalan cepat di trotoar, mencoba menenangkan diri. Namun saat melewati kaca etalase toko, ia berhenti. Perlahan, ia menoleh, dan jantungnya langsung jatuh. Di kaca itu, pantulan dirinya tidak sendirian. Ada 2. 1, Dana yang berdiri di luar. Dan 1 lagi, Dana yang berdiri di belakangnya dengan posisi tubuh yang sama, namun wajahnya berbeda, tersenyum, lebar, kosong. Dana langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat ke kaca, pantulan kedua itu sudah hilang. Namun bayangannya di tanah semakin aneh. Bagian yang hilang kini hampir tertutup sepenuhnya. Tapi bentuknya tidak lagi sama. Terlalu tinggi, terlalu panjang, dan gerakannya tidak sinkron. Dana mundur. Keringat dingin mengalir deras. Dia menggantikan. Pikirannya langsung kembali ke warung itu, ke wanita berambut panjang, ke kata-katanya, sisakan sedikit, cukup untuk pulang. Aku hampir tidak punya sisa. Tiba-tiba, suara seseorang memanggilnya. Dana. Dana tersentak. Ia menoleh. Seorang teman lamanya, Rian, berdiri di sana. Lo kenapa? Pucat banget, tanya Rian. Dana mencoba tersenyum. Iya, gue cuma kurang tidur. Namun saat mereka berdiri berhadapan, mata Dana perlahan turun ke bawah, ke lantai. Dan yang ia lihat membuat tubuhnya dingin. Rian tidak punya bayangan. Dana langsung menatap wajahnya. Lo, tadi dari mana? Rian mengernyit. Dari rumah lah. Kenapa? Nada suaranya normal. Terlalu normal. Dana mundur selangkah. Lo, yakin? Rian tertawa kecil. Apaan sih? Lo aneh banget hari ini. Namun saat Rian melangkah mendekat, Dana melihat sesuatu yang lain. Di bawah kaki Rian, bukan bayangan, melainkan bentuk gelap yang bergerak sendiri, seperti makhluk yang menempel. Dana langsung sadar, bukan Rian. Namun sudah terlambat. Rian, atau apapun itu menangkap pergelangan tangan Dana. Cengkeramannya dingin, keras,
Lo harus ikut gue, katanya. Suaranya masih sama, tapi ada lapisan lain di bawahnya, seperti dua suara yang berbicara bersamaan. Dana berusaha melepaskan diri. Lepasin gue, tapi pegangan itu semakin kuat. Dan di saat itu, bayangan Dana di lantai bergerak sendiri, naik, menyatu dengan bayangan milik Rian, seolah dipanggil. Dia mau ambil sisanya, panik. Dana menggunakan seluruh tenaganya. Ia menarik tangannya sekuat mungkin, dan berhasil lepas. Ia langsung berlari. Tidak menoleh, tidak berhenti. Di belakangnya, suara Rian berubah. Tidak lagi manusia, lebih berat, lebih dalam. Dana, jangan lari. Kamu hampir jadi milik kami. Dana terus berlari. Nafasnya habis, kakinya lemas. Namun, ia tidak berhenti sampai akhirnya ia tiba di satu tempat. Gang sempit itu, tempat pertama ia melihat warung itu. Dana berhenti, terengah-engah, dan saat ia mengangkat kepala, lampu kuning itu menyala lagi. Warung itu muncul kembali, lebih jelas dari sebelumnya, lebih terang seolah menunggunya. Dana menatapnya dengan napas berat. Kalau semua ini mulai dari sini, berarti harus berakhir di sini juga, di belakangnya. Langkah kaki mulai terdengar lagi, banyak, mendekat. Dana tidak punya pilihan. Dengan sisa keberanian, ia melangkah masuk ke dalam warung itu lagi. Bel kecil berbunyi, ting, dan kali ini semua kursi kosong, kecuali satu di tengah ruangan. Dan di kursi itu, seseorang sudah duduk, membelakangi Dana. Perlahan, orang itu berdiri, lalu berbalik, dan Dana langsung membeku. Karena yang berdiri di depannya adalah dirinya sendiri, dengan senyum lebar dan tanpa bayangan. Dana tidak bergerak, tidak bisa di depannya. Berdiri dirinya sendiri, sama persis. Wajah, tubuh, pakaian, semuanya identik. Kecuali satu hal, makhluk itu tidak memiliki bayangan. Dan senyumnya terlalu lebar, terlalu kosong. Akhirnya kamu kembali. Suara itu keluar dari mulut Dana di depannya. Tapi bukan, suaranya lebih dalam, lebih berat. Seperti banyak suara yang dipaksakan menjadi satu. Dana mundur perlahan. Loh, bukan gue. Makhluk itu tersenyum lebih lebar. Aku adalah bagianmu yang kamu tinggalkan. Dana langsung teringat bayangannya yang ia tukar, yang ia hilangkan. Itu bukan cuma bayangan. Benar, jawab makhluk itu pelan. Itu adalah tempat untuk kami masuk. Udara di dalam warung terasa semakin dingin. Lampu kuning berayun pelan. Dan di sekeliling mereka, bayangan mulai muncul lagi. Banyak mengelilingi, menonton. Dana menggertakkan gigi. Gue nggak bakal jadi kayak mereka. Makhluk itu tertawa pelan. Sudah terlambat. Perlahan, makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan bayangan. Namun, di lantai
bayangan Dana ikut bergerak mendekatinya, seolah tertarik. "Tubuhmu masih milikmu," katanya. "Tapi bayanganmu hampir sepenuhnya milik kami." Dana mundur lagi. Tangannya gemetar, tapi masih ada sisa. Makhluk itu berhenti. Matanya menyipit. Sedikit cukup untuk memilih. Dana terdiam. Kalimat itu mengingatkannya pada wanita berambut panjang. "Sisakan sedikit, cukup untuk pulang." Berarti ini belum benar-benar selesai. Dana menatap makhluk itu, lalu ke cangkir kopi di meja. Entah sejak kapan cangkir itu sudah ada lagi di sana. Masih mengepul. Sama seperti pertama kali ia datang. "Apa kali ini? Gue harus minum lagi." Makhluk itu tersenyum. "Silakan. Dengan itu, kamu bisa mengakhiri semuanya." Nada suaranya terdengar, meyakinkan. Terlalu meyakinkan. Dana mengerutkan kening. "Kalau gua minum, gua bakal jadi lo kan?" Makhluk itu tidak langsung menjawab. Dan itu sudah cukup. Dana menggeleng. "Pelan. Gue nggak akan ngikutin aturan lo lagi." Wajah makhluk itu berubah. Senyumnya memudar. "Kalau begitu, kami yang akan mengambilnya." Sekejap, bayangan di lantai bergerak cepat. Mereka melonjak ke arah Dana. Seperti tangan-tangan hitam yang ingin merobek sesuatu dari dalam dirinya. Dana terjatuh. Tubuhnya terasa ditarik. Dingin itu kembali menjalar. Lebih kuat, lebih dalam. Sekarang atau tidak sama sekali. Suara wanita berambut panjang itu tiba-tiba terdengar di kepalanya. Dana membuka mata lebar. Masih ada cara. Ia melihat ke lantai, ke bayangannya yang tersisa. Hanya bagian kecil, tipis, hampir hilang. Namun masih ada dengan sisa tenaga. Dana mengangkat tangannya dan menekannya ke lantai, ke bayangannya sendiri. "Kalau bayangan ini jadi jalan, gue yang nutup." Makhluk di depannya langsung menyadari, jangan, tapi sudah terlambat. Dana menarik napas dalam, dan dengan satu gerakan, ia menarik sisa bayangannya keluar. Rasa sakitnya tidak bisa dijelaskan. Seperti jiwanya dicabut dari dalam. Tubuh Dana menjerit. Namun ia tidak berhenti. Dengan sisa kekuatan, ia melempar bayangan itu ke arah makhluk di depannya. Sekejap, semua bayangan di ruangan itu berhenti, lalu meledak menjadi gelap pekat. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya retak, seperti kaca yang pecah. "Ini tempat kami, bukan lagi." Dana tersenyum lemah. Lampu padam, semua menjadi gelap. Hujan turun lagi di luar. Gang sempit itu kembali sunyi. Tidak ada warung, tidak ada cahaya, tidak ada apa-apa. Hanya jalan basah dan suara air menetes. Beberapa saat kemudian, seorang pria lewat di gang itu. Ia berhenti, mengernyit perasaan. Tadi ada warung di sini. Ia menggeleng, lalu melanjutkan jalan. Namun saat ia melangkah, ia tidak sadar. Di bawah lampu redup itu, bayangannya terlihat sedikit aneh, seperti tidak sepenuhnya mengikuti, dan jauh di dalam kegelapan sesuatu bergerak pelan, menunggu.
karena tempat itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu pengunjung berikutnya.